Shalom saudara terkasih, salam jumpa kembali bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan di hari Minggu terakhir masa Advent. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan saya juga selama 1 minggu ini kurang lebih dari hari Minggu kemarin saya di rumah sakit karena memang ada kecelakaan tunggal, dan kemarin sudah bisa kembali keluar dari rumah sakit dan hari ini sudah bisa melayani Anda dalam renungan melalui channel YouTube saya hari ini. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan tema besar dari liturgi hari ini adalah sukacita dalam penggenapan janji Tuhan, sekaligus ajakan untuk menantikan kedatangannya dengan penuh iman dan kasih. Mari kita mulai renungan ini dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah Advent yang membawa kami semakin dekat kepada Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk merenungkan firman-Mu dengan hati yang terbuka dan semangat yang baru. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara terkasih, kita memasuki pekan yang terakhir dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat secara dekat bagaimana suatu perjumpaan yang membawa sukacita. Bacaan hari ini mengajarkan kita tentang rencana besar Tuhan yang seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Dalam kitab Mika, kita mendengar nubuat tentang kelahiran seorang pemimpin besar dari Bethlehem, sebuah kota kecil yang dianggap tidak penting. Namun dari tempat kecil inilah Tuhan memulai karya keselamatannya bagi seluruh umat manusia. Dalam surat kepada umat Ibrani, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Allah, bukan melalui kurban binatang seperti dalam tradisi yang lama, tetapi dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Kehendak Allah adalah kesempatan bagi kita semua, keselamatan bagi kita semua. Dan akhirnya dalam Injil Lukas, kita dibawa ke peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus memuji Maria karena kepercayaannya kepada janji Allah. Maria yang rendah hati menjadi teladan iman bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan ini ada 3 pesan penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Allah bekerja melalui hal yang kecil dan sederhana. Bethlehem bukanlah kota besar atau terkenal. Maria bukanlah seorang wanita yang kaya atau berpengaruh. Namun melalui mereka, Tuhan memulai karya besarnya. Pesan ini mengajarkan kita bahwa Allah dapat menggunakan kita apa adanya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Yang kedua, ketaatan pada kehendak Allah membawa keselamatan. Yesus datang bukan untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi untuk melaksanakan kehendak Allah. Ini menjadi panggilan bagi kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, meskipun terkadang itu berarti meninggalkan keinginan pribadi kita. Yang ketiga, iman membawa sukacita dan berkat. Maria percaya pada janji Allah, dan imannya membawa sukacita besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Elizabeth dan seluruh umat manusia. Dalam hidup kita, iman kepada Tuhan juga akan mendatangkan berkat dan sukacita sejati. Terutama dalam hari raya Natal ini, kiranya Anda memperoleh berkat, rahmat yang paling Anda butuhkan bagi pribadi dan keluargamu. Saudara-saudari terkasih, hari Minggu Advent yang keempat adalah saat yang tepat untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjadi bagian dari rencana Allah.
Apakah kita bersedia seperti Maria untuk percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita siap menerima panggilannya meskipun itu tampak sederhana atau kecil? Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut Kristus yang lahir dalam kesederhanaan tetapi membawa keselamatan yang besar bagi dunia. Mari kita tutup renungan ini dengan doa dan berkat. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Bantulah kami untuk meneladani iman Maria, taat pada kehendak-Mu, dan bersukacita dalam rencana-Mu. Semoga kami siap menyambut kelahiran putra-Mu dengan hati yang penuh syukur dan cinta. Kami mohon ini demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih telah menyaksikan renungan ini. Jangan lupa untuk terus mempersiapkan hati kita di minggu terakhir Advent ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Anselmus Amo. Shalom. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.